Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Rabbul Alamin yang telah dan masih memberikan kepada kita kenikmatan nikmat iman, Islam, tauhid, dan juga diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, dan juga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membahas tentang sahabat Abdurrahman ibn Auf, ibu-ibu yang di belakang bisa maju. Jadi kalau bisa maju enak, atau bapak-bapak bisa maju ke depan. Jadi saya suaranya nggak perlu keras-keras, ibu-ibu udah kedengeran. Kalau suaranya saya pelan, itu nanti ibu nggak kedengeran. Kata yang nggak maju sama aja, atau Ustadz pakai pengeras katanya. Pembahasan yang akan kita bahas ini adalah pembahasan terkait dengan sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Beliau ini dikenal dengan beberapa hal. Tentu tidak kita pungkiri bahwa beliau ini adalah seorang yang kita bilang pengusaha. Beliau juga termasuk ahlu asyura, artinya di mana para sahabat berkonsultasi dan berdiskusi dengan beliau. Tentunya beliau ini juga orang yang terjun langsung juga di medan perang juga. Tetapi memang yang paling menonjol dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya tentu kecakapannya, kepandaiannya. Yang menonjol dari beliau, memang beliau ini adalah seorang pengusaha namun juga ahlu syura, artinya tempat orang berkonsultasi. Beliau radhiyallahu an lebih unggul dan lebih nampak di bidang ini, sehingga para ulama katakan, termasuk Al-Imam Al-Zahabi, ketika Al-Imam Al-Zahabi meneliti, mengkaji kehidupan sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dari sisi periwayatan hadis, didapati hanya 65 riwayat hadis yang datang dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Itu karena memang beliau tidak sibuk duduk di majelis ilmu mengajar manusia, bukan. Aktivitas beliau itu tadi berdagang, berbisnis sebagai pengusaha, tapi juga tentu dengan penghasilannya itu beliau bersedekah dan seterusnya. Dan lebih kepada penasehat, bahasa kitanya ahlu syura itu penasehat, konsultan.
para sahabat-sahabat berkonsultasi kepada beliau. Kita akan lihat dulu yang pertama fase di mana beliau dilahirkan. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini dilahirkan pada 10 tahun setelah terjadinya perang atau serangannya Abraha ke Makkah yang disebut dengan perang Fil, ya, perang menghadapi pasukan gajah. Itu sudah 10 tahun berlalu sudah. Baru kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf lahir. Pada 10 tahun orang-orang Quraisy membuat perayaan yang disebut dengan Haflatun Nasr. Haflatun Nasr itu adalah ya perayaan dalam rangka memperingati kemenangan di mana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan gajahnya Abraha. Tetapi mereka menyandarkan kemenangan itu justru kepada berhala-berhala mereka. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan kemenangan karena berhala-berhala yang mereka miliki. Mereka mengira bahwa pertolongan itu datang dari berhala-berhala tersebut. Sehingga pada perayaan itu yang mereka menyediakan persembahan untuk berhala, bahkan mereka juga sujud mencium berhala tersebut dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang lainnya. Dan perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya mereka lakukan. Jadi mereka mengira bahwa kemenangan, keberhasilan yang mereka raih, yang mereka dapatkan itu adalah karena disebabkan berhala-berhala tersebut. Pada saat perayaan itu, seseorang yang bernama Auf bin Abdi Auf ibni Abd ibn al-Harith, ini bapaknya Abdurrahman bin Auf nih. Namanya Auf bin Abdi Auf bin Abd ibn al-Harith ibni Zuhrah, dari Bani Zuhrah. Ini salah satu turunan dari Quraisy juga, Zuhrah. Nama naiknya ke atas Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadr, Ibni Kinana, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrika, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Adi, Ibni Adnan. Itu sama kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda apal satu turunan nasab, Anda bisa apal yang lain gitu aja. Anda bisa hafal yang lain. Karena Rasulullah SAW juga sama begini turunannya. Cuma nanti setelah kilab aja yang berbeda. Bertemu dengan Rasulullah SAW di kilab. Memang orang Quraisy begitu. Semuanya mereka ntar ketemu semua di kakek yang keberapa ketemu gitu. Nah, Auf bin Abdi Auf, ini ayahnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Pada saat perayaan Haflatun Nasr tidak ikut hadir. Karena istrinya hendak melahirkan. Sehingga kemudian orang-orang Quraisy pada saat itu yang sedang merayakan perayaan itu, jadi mengenang kemenangan mereka dahulu, dikalahkannya pasukannya Abraha, padahal mereka sama sekali tidak perang. Mereka tuh ngungsi kabur, nggak perang mereka. Jadi pada saat itu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah itu memerintahkan mereka semuanya, orang-orang Quraisy dengan kabilah-kabilahnya untuk mengungsi semua ke gunung-gunung. Kenapa? Karena mendapatkan informasi kabar bahwa pasukannya Abraha itu beserta dengan gajah-gajah yang besar dari Afrika nggak akan pernah bisa ditandingi oleh mereka. Mereka semuanya mengungsi. Murni Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka hancur dan lari tunggang langgang. Nggak ada hubungannya dengan berhala. Sebagaimana kita ketahui, Abdul Muttalib ketika menemui Abraha dan pasukannya, apa yang hendak Anda lakukan? Saya cari unta saya. Kata Abraha, Ka'bah mau kami hancurkan, Anda malah nyariin unta. Kayak nggak peduli begitu terhadap Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, unta punya saya. Ka'bah milik Allah. Kami tidak mampu menghadapi kalian, biar Allah yang menjaganya. Unta punya saya cari. Jadi mereka nggak pernah berperang melawan Abraha, nggak pernah mereka sedikit pun berperang melawan Abraha, nggak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Singkat cerita,
Akhirnya kemudian ini orang-orang Quraisy mendatangi Auf yang pada saat itu sedang menanti kelahiran istrinya. Akhirnya kemudian lahirlah, memang sudah berharap-harap punya anak laki-laki. Auf ini bin Abdi Auf berharap punya anak laki-laki. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui, punya anak perempuan aib menurut mereka. Iya, punya anak perempuan adalah aib bagi mereka. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, harap-harap cemas. Akhirnya lahir juga lah putranya itu. Laki-laki lagi, seperti yang diharapkan. Akhirnya kemudian Auf bin Abdi Auf, dia masuk menemui istrinya. Lalu ditunjukkan kepadanya bahwa ternyata yang lahir adalah anak laki-laki. Gembira luar biasa. Istrinya namanya, ada yang menyebut nama istrinya Syifa, ada yang membacanya Syafa. Saya kemarin saya coba cari-cari, ternyata ada buku panduan pelajaran untuk anak kelas 5 SD semester pertama di Mesir. Itu ceritanya Abdurrahman bin Auf. Semester pertama separuhnya, semester kedua sampai selesai. Kelas 5 SD udah diajarin itu. Di kita nggak kenal, boro-boro anak kelas 5 SD Abdurrahman bin Auf. Di Mesir udah diajarin kelas 5 SD tentang sejarahnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sudah, kita nggak diajarin begitu. Udah tua begini baru belajar, alhamdulillah lah ya. Tak ada kata terlambat kan dalam belajar, betul? Iya, itu. Akhirnya kemudian sang istri ini Syifa atau Syafa, ada yang membacanya Asy-Syafa. Jadi kalau umpamanya ada sekarang orang namanya Syifa, udah ada dari dulu, udah ada. Tanyalah dia kepada suaminya, "Ini anak yang lahir laki-laki seperti yang kau harapkan. Dia memiliki wajah rupa yang begitu tampan, begitu indah." Apa kata istrinya? Menarik ya. "Saya sih pengennya nih anak dikasih nama Muhammad. Saya inginnya anak ini diberi nama Muhammad." Kok bisa begitu? Terinspirasi dengan Muhammad bin Abdillah. Nabi SAW berarti kira-kira ketika Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW kira-kira umurnya berapa nih? Gak ada yang tahu tak? Padahal tadi di depan sudah ada clue-nya itu. 10 tahun. Jadi kan Anda nggak disuruh ngafalin, nggak, cuman perhatikan clue-nya. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Setelah kejadian serangannya Abraha itu 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya tahun gajahnya. Berarti kira-kira ketika Abdurrahman bin Auf lahir, Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya sudah 10 tahun. Nah gitu, caranya seperti itu. Belajar sirah tuh jadi asyik tuh kayak begitu. Bukan ngapalin tahun, yakin Anda susah. Oh, cluenya ini ketemunya begini, cluenya begini, ketemunya begini. Jadi ternyata begitu tenarnya Nabi SAW di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu. Kabarnya, beritanya, ceritanya, perkembangannya begitu diikuti oleh orang-orang Quraisy sehingga menginspirasi mereka. Sampai-sampai ini istrinya Auf bin Abdi Auf ini, itu ibundanya Abdurrahman bin Auf, sampai terinspirasi, kasih nama Muhammad aja deh. Ayahnya pun begitu tadinya. Iya ya, Pak, kasih nama Muhammad aja ya. Kenapa? Harapannya, kata Auf bin Abdi Auf, harapannya dia bisa seperti Muhammad, kecerdasannya, kepintarannya, kejujurannya. Jadi diakui sudah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diakui. Sudah sangat dikenal oleh kaumnya tentang keutamaan-keutamaannya. Yang berarti setiap ceritanya, setiap kabarnya, setiap informasinya, perkembangan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu diikuti oleh mereka. Diikutin terus, nggak ada yang ketinggalan. Setelah ditimbang-timbang, kata Auf bin Abdi Auf, jadi Auf itu nama orang. Dia nama bapaknya Auf ini berarti kakeknya Abdurrahman bin Abdu Auf, hambanya Auf.
Karena pada saat itu masyarakat Quraisy itu ya tadi menyembah berhala, bahkan mengagungkan berhala. Terkadang mereka memberi nama kepada anak, akhirnya nama terkait dengan berhala. Misalnya Abdul Uzza misalnya, karena mereka mengagungkan berhala. Atau kemudian dengan nama orang setelahnya Abdu Amr, akhirnya dipilihlah Abdu Amr, hambanya Amr. Amr itu nama orang. Sebagian riwayat mengatakan Abdurrahman bin Auf nama aslinya adalah Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Jelas ini tidak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Ya, jadi nama-nama yang seperti ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Cuma waktu itu kan mereka kufur, sehingga kemudian menamai anaknya Abdu Amr. Yang ini yang lebih kuat. Ada sebagian menyebutkan Abdul Ka'bah, tapi yang lebih kuat wallahu alam dia bernama Abdu Amr, hambanya Amr. Amr itu nama orang. Lantas kemudian singkat cerita sudah, seiring dengan perkembangannya, karena ayahnya ini tokoh dari Bani Zuhrah, nama belakangnya Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri karena dari Bani Zuhrah, dari suku Zuhrah. Akhirnya kemudian Abdu Amr ini, sahabat Abdurrahman bin Auf ini, nanti kita akan sebutkan juga kenapa namanya jadi Abdurrahman bin Auf, dididik selayaknya pendidikan yang didapati oleh anak-anak tokoh bangsawan Quraisy. Belajar bahasa yang bagus, bahasa yang halus, sastra yang tinggi, itu menjadi pendidikan dasar orang Quraisy pada saat itu. Ya, makanya kalau itu dididik bahasa, orang tuh supaya punya kehalusan, rasa dan seterusnya, bahasa yang bagus. Bagaimana dia mengungkapkan kata dengan baik. Bahkan sebagian para ulama katakan beliau pun diajarkan baca dan tulis, walaupun itu tidak menjadi kebiasaan yang umum pada masyarakat Quraisy pada saat itu, tapi juga diajarkan membaca dan menulis. Tentunya juga diajarkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf ini tatkala kecil, yaitu Abdu Amr, kompetensi-kompetensi yang memang selayaknya dipiliki oleh laki-laki Quraisy. Berkuda, memanah, ya berburu, termasuk juga berperang, itu dilatih juga, dididik. Sehingga nggak aneh lagi kalau memang mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berperang yang bagus. Dari kecil udah itu dilatih dari kecil. Bahkan termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf ini dikenal juga termasuk ahli memanah. Sehingga nanti ada beberapa catatan sejarah menyebutkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu nanti mengajarkan kaum muslimin ketika sudah hijrah ke Madinah bagaimana cara memanah yang baik. Abdurrahman bin Auf sampai akhirnya dia tumbuh berkembang dalam lingkungan yang seperti itu, bahasa yang halus, lagi bagus. Karena memang nanti ini diproyeksikan oleh ayahnya, ini anak diproyeksikan menjadi tokoh di tengah-tengah Bani Zuhrah. Ada yang unik. Karena Abdurrahman bin Auf ini diberikan kecerdasan ketika dia melihat kaumnya menyembah berhala, memberikan persembahan kepada berhala, lalu kemudian mencium berhala, bertentangan dengan fitrah dan akal sehatnya. Sehingga dia selalu mengajukan pertanyaan. Biasa anak-anak cerdas tuh kayak gitu, nanya terus sampai orang tuanya kewalahan jawab. Jadi Anda kalau punya anak nanya terus Anda kewalahan jawab, itu berarti kita yang harus nambah ilmu biar bisa jawab. Bukan justru diam nanya terus gitu ya. Anda telah mematikan berapa, itu kalau Anda tanya sama ahli psikologi, Anda tanya Anda sudah mematikan berapa banyak sel-sel kecerdasannya, otaknya dan kreativitasnya mati seketika itu, dan dia menjadi orang yang pasif, tidak mau nanya lagi atau mau nanya mama. Atau kalau Anda jawabnya asal-asalan, berarti Anda telah menularkan sesuatu yang keliru lagi, salah sejak dini. Hati-hati itu, asal-asalan. Ada faktanya, kenyataannya. Dia ada anak-anak itu, ada tukang sayur lewat, tanya ibunya, itu apa itu? Jawab ibunya salah-salah, sapi katanya. Loh bener itu fakta, ada jadi ternyata dia bukan sama ibunya, sama bibinya. Jadi ibunya kerja, akhirnya dititipin sama bibinya, bibinya salah-salah ogah-ogahan aja jawabnya. Ada tukang sayur lewat.
Tanya, "Bi, itu apa?" "Sapi." Sudah, ditangkap itu. Esok hari malas menjawab dengan benar. Esok hari tukang sayur itu lewat, teriak dia, "Bi, ada sapi," katanya. Sang bibi keluar panik ketakutan karena takut ini anak diseduk sapi, ternyata tukang sayur. "Oh, ini kesalahan saya." Hati-hati. Bertanya Abdul Amr ini bertanya terus kepada ayahnya, "Kenapa itu kok nyembah berhala, cium berhala, berikan persembahan kepada berhala? Kenapa? Memang dia yang memberikan kepada kita? Dia punya roh aja tidak bergerak." Ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang logis ditanyakan. Punya roh aja enggak, bicara enggak bisa, menjauhkan lalat yang menempel pada dirinya pun enggak bisa. Kenapa kita sembah dia? Kenapa kita cium dia? Kenapa kita berikan? Enggak bisa jawab, ayahnya diam. Sehingga kemudian apa dikatakan? "Sudah, kamu diam saja. Kalau kamu nanti tanya terus, nanti kamu diazab sama Tuhanmu ini." Justru makin bertanya, bisa mengazabkah dia? Lihat pertanyaan luar biasa ini. Memang dia bisa mengazab? Lihat, dia nggak bisa berbuat apa-apa, bergerak tidak, apa tidak. Cerdas ini anak. Sehingga kemudian ayahnya muncul kekhawatiran juga. Wah, ini anak bahaya ini pertanyaannya ini. Bisa jadi dimusuhi orang banyak kalau begini caranya ini. Sering kali dia jawab dengan jawaban, "Sudahlah, kamu nggak usah tanya-tanya soal itu." Jawaban klasik. Ya kan? Kita juga begitu dulu. Banyak nanya, klasik jawabannya apa? "Pamali." Udah nggak usah nanya-nanya. Anak kecil kamu tahu apa? Pakai nanya-nanya. Nanti juga kamu tahu sendiri. Nanti kamu juga paham sendiri. Lihat. Makanya satu masyarakat yang sudah percaya terhadap mitos mesti ngajarin anaknya pun dengan cara yang seperti itu juga. Ditularkan kepada anaknya lagi, "Ya udahlah, nggak usah nanya, pokoknya begitu. Orang tua dulu kita juga begitu." Dan kita terbiasa dengan pola yang kayak begitu, didiknya udah pokoknya begitu dan terus. Nampaknya Abdurrahman bin Auf terus bertanya. Ayahnya terus mendidik dia, termasuk juga diajarkan kepadanya berdagang. Karena memang itulah keahliannya orang-orang Quraisy. Sehingga kemudian diajak berdagang, biasalah itu ayah punya anak laki-laki diajak melakukan perjalanan dagang ke Syam. Diajak memang ini. Sehingga kemudian wawasannya dia luas. Berjumpa dengan orang-orang yang di luar kampungnya, di luar negerinya, berinteraksi. Bahkan dilihat oleh ayahnya, Abdurrahman bin Auf ini orang yang waktu kecilnya pintar sekali berinteraksi, bergaul. Pergi ke tempat, ke daerah yang seperti ke Syam, kan biasanya orang Quraisy dagang ke Syam. Itu bisa di sana bisa punya teman banyak. Orang senang, anak-anak senang bergaul dengan dia, berteman dengan dia. Pindah lagi ke tempat lain, misalnya berdagang ke Yaman misalnya. Itu kan di antara perjalanannya orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan mereka di musim dingin, di musim panas, ke Syam, ke Yaman. Itu bisa sampai punya teman banyak. Kelihatan, jadi pergaulannya begitu luas karena tadi berdagang. Kalau sekarang kan orang mau punya pergaulan luas ya jadi duta besar misalnya ya, di konsulat di luar negeri. Ini Abdurrahman bin Auf seperti itu. Sudah diajarkan oleh ayahnya, diajak semenjak remaja sampai dewasanya berinteraksi dengan orang banyak, berdiskusi, wawasannya menjadi luas, pandangannya menjadi luas karena sering berinteraksi. Maka oleh karena itu proses belajar juga diantaranya adalah ya keluar. Ia berinteraksi dengan orang yang beda negerinya, beda kebiasaannya, beda adatnya, beda bahasanya, yang kemudian itu menjadikan dia mampu berinteraksi dengan manusia secara luas, tidak hanya dengan kaumnya, tetapi dengan orang-orang yang di luar kaumnya. Sampai tatkala usianya Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Sampai sini tidak diceritakan lagi tentang ayahnya, apakah ayahnya sudah wafat atau semisalnya, tidak ada cerita lagi tentang ayahnya. Tidak ada juga informasi yang menjelaskan apakah ayahnya yaitu Auf bin Abd Auf masuk Islam atau tidak. Para ulama sirah tidak menyebutkan dan tidak menceritakan tentang ayahnya. Sudah selesai, berhenti. Tetapi setelah kita lihat secara ringkas bagaimana latar belakangnya sahabat Abdurrahman bin Auf, kita tahu bagaimana kualitas beliau. Soal berdagang sudah dari kecil diajarkan. Soal berperang itu juga sudah diberikan keahliannya.
soal karena banyak bertemu orang sehingga tidak aneh kalau beliau ini pandai bersosialisasi dan juga pandai berargumentasi serta juga bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan dengan baik. Maka tidak aneh beliau ini termasuk ahlu syura, orang yang sering dimintai pendapat dan musyawarah. Di usia beliau 30 tahun. Berarti usia Rasul sudah berapa? 40. Nah gitu, enak jadinya. Saya jalan kemana, Anda ngikutin gitu. Jangan kemudian saya bilang kemana Anda raba-raba. Ini kan enak. Berarti Nabi sudah jadi Nabi, sudah diangkat jadi Nabi ya? 40 tahun? Sudah belum? Sudah. Dari mana Abdurrahman bin Auf mendapatkan informasi tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan di awal mula beliau diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, di awal mula kan dakwah belum terang-terangan. Tentunya melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beda usianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 tahun lebih muda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 7 tahun lebih muda dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi, jadi rasul, usianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berapa? Berapa? 33. Nah, gitu. Jadi enak nih ngikutinnya nih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu usianya 33 tahun. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf usianya sekitar 30 tahun. Berarti pemuda-pemuda ya waktu itu ya. Ya, betul ya? Iya, masih pemuda, umur segitu masih pemuda. Umur 40 aja masih pemuda. Loh iya. Umur 40 itu pemuda, cuman pemuda yang sudah mateng banget. Iya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini punya semacam perkumpulan. Ya. Ya kayak orang. Jadi ternyata kebiasaan orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh senang bikin perkumpulan. Ya, ibu-ibu gitu bikin perkumpulan gitu ya. Ngegeng gitu ya. Ternyata udah dari dulu gitu. Cuman mestinya ya diarahin yang baik gitu ya, jangan diarahkan yang buruk. Punya perkumpulan. Ya perkumpulan itu isinya para Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan juga seorang pedagang, pengusaha lah bahasa kita ini. Nah, punya perkumpulan yang di perkumpulan itu ya orang-orang yang tidak begitu beda jauh usianya, para pengusaha muda dan seterusnya berkumpul duduk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semenjak beliau mau berdagang ada rahib kasih tahu. Sehingga kemudian pulang langsung bahwa ada nabi cirinya begini. Beliau pulang langsung mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanyakan hal itu betul dan diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seringkali mengumpulkan orang-orang yang kemudian diajak bicara, ngobrol, disampaikan. Sehingga beberapa orang pun tertarik, termasuk Abdurrahman bin Auf, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam, termasuk sahabat Utsman bin Affan, termasuk Talhah bin Ubaidillah, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tertarik. Setelah itu kemudian diajaklah mereka untuk berjumpa dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketemu deh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun jelaskan, informasikan. Abdurrahman bin Auf sebagaimana tadi kita sudah beritahukan, namanya masih Abdul Amr waktu itu. Kan dia banyak pertanyaan-pertanyaan tentang berhala yang tidak dijawab oleh ayahnya, oleh kaumnya, kecuali hanya jawaban ya sekenanya lah, sekedarnya aja. Yang penting ini anak nggak banyak nanya. Rasa penasaran itu terjawab semuanya. Rasa ragu yang selama ini ada pada benaknya terjawab semuanya dengan penjelasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini nih bener nih, ini yang bener. Bukan seperti yang dilakukan oleh kaumku yang menyembah berhala dan seterusnya. Singkat cerita kemudian dia pun menyatakan Islam mengikuti para sahabat yang lainnya yang ada pada saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepadanya, "Nama kamu siapa?" "Abdu Amr."
Kata Rasulullah SAW, mulai sekarang namamu Abdurrahman. Rasul yang ganti namanya. Karena apa? Abdu Amr itu artinya ya hambanya Amr, hambanya manusia. Amr itu nama orang, nama manusia. Rasul SAW ganti namanya menjadi Abdurrahman. Jadi yang kasih nama beliau jadi namanya Abdurrahman Rasul SAW langsung. Begitu gembiranya sahabat Abdurrahman bin Auf, sangat senang, sangat gembira. Bahkan beliau katakan, ini adalah nama yang baik dan penuh keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim, khairul asma, sebaik-baiknya nama Abdurrahman. Ganti namanya oleh Rasulullah SAW. Ganti namanya, jangan Abdul Amr lagi, ganti jadi Abdurrahman. Senang sekali sahabat Abdurrahman bin Auf mendengarkan hal itu. Semenjak itu, secara bertahap, secara berkala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat yang mulai masuk Islam ini secara bertahap, secara berkala, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dibacakan kepada mereka Al-Quran, dijelaskan isinya, kandungannya, yang itu menjadi menambah keimanan dan keyakinan mereka. Satu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Tak ada yang jawab, satu ya. Abu Jahal ketemu sama Amr bin Hisham. Kata Amr bin Hisham, manggilnya masih nama lamanya, ya Abda Amr. Panggil sahabat Abdurrahman bin Auf dengan panggilan nama lamanya, ya Abda Amr. Dia nggak mau nengok deh. Iya, dia nggak mau nengok. Lalu kemudian apa katanya? Saya Abdurrahman. Kata Abu Jahal, wa man Rahman? Siapa Rahman? Mereka mengingkari nama Allah memang. Sebagian mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya, yang hanya Dia yang memberikan pertolongan kepada kita. Kata Abu Jahal, tahukah engkau bahwa kita bisa selamat dari serangan pasukan gajah ini karena berhala-berhala ini? Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, tidak, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tatkala pasukan gajah datang, kalian semuanya, kita semuanya, orang-orang Quraisy mengungsi. Sedangkan tak ada yang melawannya. Lalu berhala-berhala itu apa yang mereka lakukan? Mereka hanya diam saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Amr bin Hisham, engkau telah terpengaruh oleh Muhammad. Tapi memang Anda baca catatan-catatan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ini nggak pernah mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy, karena memang orang-orang Quraisy kalau kepada tokoh-tokoh tuh pertimbangannya banyak. Mau nyiksa, mau ganggu tuh pertimbangannya banyak. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, enggak berani diganggu. Ini tokohnya nih dari Bani Taim, maka nama belakangnya At-Taimi. Termasuk Abdurrahman ibn Auf dari Bani Zuhrah Az-Zuhri, kaumnya membela dia walaupun dia beda keyakinannya, tapi kehormatan kaum tetap dijaga oleh kaumnya. Sehingga Abu Jahal nggak berani macam-macam. Walaupun tadi telah jelas bahwa Abdurrahman bin Auf telah mengikuti ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak berani diganggu. Tidak ada yang mengganggunya, dan dia termasuk orang yang juga menginfakkan hartanya. Dia berdagang dan menginfakkan hartanya dan terus menerus seperti itu. Kendati tentunya tidak sampai pada keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kemudian kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Abdurrahman bin Auf ikut rombongan hijrah ke Habasyah. Sebagian riwayat menyebutkan beliau sampai 2 kali hijrah ke Habasyah. Dengan rombongan yang pertama yang dipimpin Ja'far bin Abi Talib, putranya Abu Talib, kakaknya Ali. Ya, kakaknya Ali. Dia Ja'far ini nomor 2. Talib, Ja'far, Aqil, Ali. Anak-anaknya Abu Talib. Talib, namanya disebut bapaknya Talib, memang anaknya Talib. Iya kan itu. Talib, Ja'far, Aqil, Ali. Dipimpin Ja'far. Rombongan yang kedua
yang pada saat itu dipimpin oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya, dipimpin oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kembali lagi. Ya, kembali lagi dari Habasyah ke Makkah. Lalu kemudian yang pertama tadi sama Ja'far kembali lagi. Habis itu balik lagi, ikut lagi ke Habasyah lagi. Sampai akhirnya kemudian kembali lagi, lantas kemudian hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW berjumpa dengan orang-orang Madinah di Bai'atul Aqabah yang kedua, lalu kemudian Rasul SAW bulan Muharramnya memerintahkan para sahabat untuk hijrah lebih dahulu, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an adalah sahabat yang hijrah lebih dahulu. Hijrah lebih dahulu, Rasul belakangan. Rasul bulan Safar, akhir Safar baru kemudian hijrah. Para sahabat Muharram sudah mulai hijrah ke Madinah. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, sahabat Abdurrahman bin Auf di Madinah tinggal di rumahnya sahabat Sa'ad bin Rabi Al-Ansari, nama belakangnya Al-Ansari karena sahabat Ansar. Di rumahnya Sa'ad bin Rabi, yang lalu kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, dipersaudarakan. Bahkan dipersaudarakannya ini sampai mewarisi dulunya, yang lalu kemudian dibatalkan. Sehingga dipersaudarakan Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi senang banget dipersaudarakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, dan hadis ini sahih, Sa'ad bin Rabi pun menawarkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, ana min aktsari al-ansari malan. Saya termasuk orang Ansar yang hartanya banyak. Ambil separuh dari harta saya buat Anda. Saya tahu Anda ini pengusaha, hijrah ditinggal keluarganya yang nggak mau ikut oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Hartanya semua ditinggal. Miskin mendadak Abdurrahman bin Auf. Anda bisa bayangin. Itu kalau bukan karena keimanan yang begitu kuat, meninggalkan kampung halamannya, hartanya, rumahnya, keluarganya, menuju negeri yang asing, yang bahasa kitanya tahu bagaimana ceritanya ntar di sono, hidupnya kayak apa, bagaimana. Mungkin bahasanya orang kita ngeblangsak dari sono dah urusannya nih. Tapi karena keyakinan yang kuat, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ini para sahabat. Tentu nggak kita ragukan, kita kadang suruh pindah aja udah bingung gitu. Ntar kita di sono ngapain? Ntar kita usaha apa di sono Pak katanya? Sono kan sepi katanya. Iya, belum kenal siapa-siapa. Abdurrahman bin Auf berangkat sendirian. Makanya sampai ditawarin sama Sa'ad bin Rabi, kan ditawarinnya. Anda mau harta saya itu ambil separuh, udah saya sisihkan separuh buat Anda ambil, buat modal dagang deh. Terus kemudian saya punya 2 istri, ya lihat mana yang kamu suka saya ceraikan, habis masa iddahnya nikah, bahkan kalau perlu nikahnya saya biayain deh. Nggak ada, Anda nggak bakalan dapat tidak model kayak begini, nggak bakalan, zaman sekarang nggak bakalan deh. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf juga bukan tipe orang yang cari-cari peluang dan kesempatan. Waduh, lumayan, ya. Kagak kerja, nggak ngapa-ngapain, separuh harta. Banyak loh. Iya kan? Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dikasih istri. Enak banget ya. Tidak. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? La. Barakallahu fika wa fi ahlika wa malik. Tidak, semoga Allah memberkahimu, memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Dullani ala suq. Dah gini aja, tunjukkan saya pasar. Kata Sa'ad bin Rabi, Anda mau ke pasar? Iya, mau ngapain? Mau dagang. Mau dagang, gak punya modal katanya. Saya kasih separuh harta saya buat modal. Gimana Anda mau berdagang nggak pakai modal? Saya ini modalnya.
Saya ini modalnya. Ini dari kecil emang dididik untuk bahasa kitanya sebagai entrepreneur ya. Begitu. Mungkin kalau sahabat Abdurrahman bin Auf sampai sekarang ada, nggak ada. Motivator itu kalah semua udah. Tumbang dah pokoknya. Beliau praktisi dari kecil. Sampai ada ungkapan yang menarik. Kalau sahabat Urwah bin Ja'ad al-Bariqi, yang Rasul pernah titipkan kepadanya uang 1 dinar untuk beli kambing, beliau beli kambingnya dengan 1 dinar bisa dapat 2, 1 dijual lagi dengan harga 1 dinar, pulang kambingnya dapat duit utuh. Yang Rasul SAW katakan, kalau dia ini Urwah bin Ja'ad al-Bariqi, dia ini bawa pasir dijual mesti laku. Saking pandai berdagang. Abdurrahman bin Auf punya ungkapan sendiri, yang itu Abdurrahman bin Auf yang katakan, bukan berarti beliau sombong, tapi memang itu menjelaskan kenyataannya. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau seandainya ada batu di pasar, lalu kemudian saya angkat itu batu, jadi emas tuh batu. Artinya dijual laku. Abdurrahman bin Auf. Akhirnya esok hari dibawa ke pasar. Ini pasarnya, dilihat dulu sekelilingnya, diperhatikan. Sudah itu datangi ada seorang pedagang, ditanya, boleh nggak saya beli barang Anda ini hutang? Saya bayar nanti kalau besok hari. Anda siapa? Saya Abdurrahman bin Auf. Orang mana? Orang Quraisy. Mereka terkenal, Quraisy itu terkenal sekali, ahli dagangnya terkenal banget, internasional di zaman itu. Iya. Karena kalau ke Syam itu mesti singgah di Madinah dulu mereka. Mau ke Syam, Palestina, ke Syam lewat Madinah, pulang lewat Madinah juga. Terkenal, Quraisy, orang Quraisy ya. Boleh. Modalnya apa coba? Itu modal itu doang aja, modal orang percaya. Iya, beli. Bayar besok. Ya, baik, bayar besok. Sudah dibeli, barang dibawa sama dia. Hari itu juga dagang. Modal hutang itu. Karena memang nggak punya sama sekali, dagang. Hari itu juga laku, dapat untung. Ini memang, ya boleh dibilang dagang itu Anda bisa belajar, tapi tentu tidak bisa disamakan dengan yang pembawaan. Dagang itu bisa dipelajari, tapi tentu tidak sama dengan pembawaan. Bakat. Dari orang tuanya bakat, tambah lagi dari kecil dididik. Luar biasa ya. Dagang. Setelah berdagang untung, besoknya dibayar itu. Dibayar. Akhirnya, mungkin bahasa kita yang sekarang, akhirnya para pedagang lain yang boleh dibilang dagangannya nggak begitu laku, ya kan? Lama. Abdurrahman bin Auf, beli dong punya saya. Hutang, mau nggak apa-apa, hutang nggak apa-apa deh. Iya, beli dong punya saya. Hutang, nggak apa-apa dia hutang lah, bayar besok. Mungkin dia mikirnya daripada saya gagal laku, ya nggak? Dia yang jualin laku, gitu. Ya. Hutang nggak apa-apa, hutang. Hingga kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf pun menikah dengan biaya sendiri. Biaya sendiri itu. Enggak hasil dikasih oleh saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, itu enggak, nikah dengan biaya sendiri. Sampai ada pakai wangi-wangian yang biasa orang pakai minyak wangi, kalau digini ada bekasnya di sini. Rasul lihat warnanya kekuning-kuningan. Itu biasanya parfumnya wanita di zaman itu. Jadi za'faran itu parfumnya wanita. Seret pakai. Rasul nanya, "Apa nih?" Parfum Rasul. Nikah ya itu. Ini terjemah bebas ya. Tentu redaksinya Rasul tidak begitu tentunya. Nikah kan? Iya Rasul, saya nikah. Sudah menikah saya. Udah berapa lama? Sudah 3 hari. Aulin walau bisyatin. Kalau begitu bikin walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi di zaman itu memang itu. Jadi akad nikahnya dengan walimahnya jaraknya sekitar 3 hari. Rasul SAW juga begitu. Di beliau akad nikah itu jarak 3 hari baru bikin walimah. Cuman orang zaman sekarang kan nggak mau, kata alasannya repot Ustaz, kerja 2 kali katanya. Jarak 3 hari
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu bener bikin walimah, sembelih kambing, orang-orang diundang ke rumah. Iya, udah gitu aja, sederhana itu. Beli kambing, orang-orang diundang ke rumah. Udah makan selesai, pulang. Memang walimah itu makan. Emang ngapain walimah? Makan, diundang, orang seneng bahagia, makan. Anda nikah, iya, alhamdulillah, makan. Selesai makan pulang udah, nggak ada. Sampai kemudian ngamplopin dihitung hutang nggak ada, itu orang sini itu begitu. Sebenarnya mau walimah apa mau ini, makanya orang jadi berat kan? Iya. Jadi berat karena apa? Dihitung-hitungin, waduh mulangin nih, banyak lagi mulanginnya. Jadi masalah ya. Sampai akhirnya pada perang Badar, sahabat Abdurrahman bin Auf pun ikut andil. Begitu juga perang Uhud, begitu juga perang Khandaq, dan peperangan-peperangan itu sahabat Abdurrahman bin Auf nyaris nggak pernah absen mengikuti peperangan-peperangan. Maka Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui, menyebut Abdurrahman bin Auf termasuk barisan orang-orang yang dijamin surganya. Rasul SAW pun pernah mendoakan Abdurrahman bin Auf agar mendapatkan air minum dari mata air yang ada di surga. Ini hadisnya diantaranya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasul sabdakan, Allahumma sqi Abdurrahman ibn Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berikanlah minuman kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air salsabil yang ada di surga. Khusus didoakan. Begitu juga beliau ini termasuk salah satu tadi syura, anggota syura. Perhatikan, tatkala Rasulullah SAW wafat, lalu kemudian orang-orang Ansar pergi untuk mengangkat khalifah. Nah, di antara para sahabat yang ikut mendatangi mereka, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebagian riwayat menyebutkan termasuk Abdurrahman bin Auf. Mendatangi mereka untuk berdiskusi, bermusyawarah tentang kekhalifahan, yang singkat cerita akhirnya dibaiatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lantas kemudian setelah itu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menunjuk sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai Amirul Hajj, pemimpin haji. Sahabat Umar bin Khattab nggak bisa berangkat mimpin haji, ditunjuk Abdurrahman bin Auf mimpin haji, jadi Amirul Hajj. Maka oleh karena itu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelang wafat, beliau menunjuk 6 orang untuk membicarakan siapa di antara mereka berenam yang jadi khalifah. Ya, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf di dalamnya, ada Talha bin Ubaidillah, kemudian ada juga sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada lagi yang menyebutkan itu adalah Sa'id bin Zaid. Singkat cerita, mundur semuanya, tinggal dua. Abdurrahman bin Auf pun mundur. Tinggal 2, sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Urusan mereka diserahkan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tanya, kalian berdua tidak ada yang mundur? Salah satu di antara kalian? Enggak ada yang mundur. Baik. Apakah kalian ridha kalau seandainya urusan kalian berdua diserahkan kepadaku? Kami ridha. Itu menunjukkan, dan yang lainnya kemudian setuju ridha. Itu berarti para sahabat yang ada pada saat itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan yang lainnya, telah ridha Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memutuskan urusan mereka. Singkatnya, akhirnya kemudian sebagaimana kita ketahui, sahabat Abdurrahman bin Auf mengumpulkan orang ba'da asar waktu itu. Lalu kemudian berdirilah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf pun membaiat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Naik jadi khalifah. Itu semua Anda bayangkan, ini tadi berarti beliau ini memang ahlu syura, orang yang memang memiliki kemampuan untuk bermusyawarah, yang kemudian bernegosiasi, termasuk juga membuat orang menjadi tenang dengan mendengar keputusan-keputusannya, sehingga kemudian mereka pun setuju dengan keputusan tersebut. Ya.
Mereka pun setuju. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membaiat. Jadi di antara mereka mundur semua. Yang satu itu yang terakhir, yang ke-6 itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya kemudian mereka setuju, lalu diangkatlah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah pada saat itu. Ada kisah yang menarik yang terjadi antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Menarik ini. Ada masalah. Jadi setelah Khalid bin Walid masuk Islam, beliau ini kan masuk Islamnya belakangan, sekitar tahun ke-8 Khalid bin Walid masuk Islamnya belakangan. Tentunya sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Suatu ketika ada masalah, yaitu tadi para sahabat itu manusia biasa, ada masalah, ya kan, ada pertikaian dan seterusnya. Sampai kemudian Khalid bin Walid mencela sahabat Abdurrahman bin Auf. Ingat sekali lagi, perbuatan yang dilakukan Khalid bin Walid ini keliru, salah. Tapi bukan berarti juga kita boleh mencela Khalid bin Walid, bukan. Tapi ini kita sedang bicarakan, dan karena ini nanti menjadi sabab wurud al-hadis, menjadi sebab datangnya satu hadis. Hadis ini hadis yang masyhur yang kita kenal. Ketika mencela itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahukan akan hal itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela satu sahabatku. Jadi yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini sahabat yang belakangan masuk Islam, Khalid bin Walid, tak boleh mencela sahabat yang masuk Islam lebih dulu. Kendati pun nantinya tentunya sama-sama kita ketahui bagaimana kiprahnya Khalid bin Walid yang begitu cemerlang di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian akhirnya menyebabkan sebagian orang salah dalam menyikapi dan meyakini itu, sehingga kemudian dicopotlah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang menariknya di situ, ada pembahasan yang sangat menarik di sini, dan para ulama banyak mengeluarkan faedah dari hal ini. Di antaranya adalah bahwa kendati pun Abdurrahman bin Auf, beliau ini tentunya sahabat senior dan seterusnya, tetap yang junior, walaupun dia lebih bagus, lebih cemerlang, pokoknya lebih lah, tetap tidak boleh mencela yang di atasnya. Ijtihad boleh berbeda, mencela jangan. Sehingga ada satu syair yang bagus, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan tetap diberikan kepada yang pertama, yang memulai, yang lebih dahulu, walaupun yang di belakang menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jangan kalian cela satupun dari para sahabatku. Fa inna ahadakum, ini redaksinya Imam Muslim ya, ini lafadznya Imam Muslim. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguhnya kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai keutamaan sedekahnya sahabat yang satu mud, ini 2 telapak tangan, wala nasifahu, bahkan separuhnya. Anda bayangkan, seorang sahabat yang baru masuk Islam belakangan itu tidak boleh mencela sahabat yang lebih dahulu. Tidak boleh. Gimana kemudian yang levelnya bukan sahabat nyela sahabat? Nah, Anda jadi paham nih. Jadi ternyata nih hadis ini keluar punya sabab wurud. Di antaranya ini dibawakan oleh Imam Muslim. Khalid bin Walid mencela sahabat Abdurrahman bin Auf. Gak boleh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia lebih dulu, lebih utama jelas dibandingkan Khalid bin Walid. Kendati pun kiprahnya Khalid bin Walid begitu sangat terkenal sekali, tapi tetap Abdurrahman bin Auf mendapatkan keutamaan as-sabaq karena dia duluan masuk Islam. Karena dia lebih dahulu masuk Islamnya dibandingkan Khalid bin Walid. Gak boleh mencela sahabat yang belakangan masuk Islam, gak boleh mencela. Atau tabi'in, gak boleh cela sahabat walaupun yang paling belakangan masuk Islam sekalipun, atau bahasa kitanya yang levelnya paling rendah di kalangan para sahabat sekalipun, tabi'in gak boleh mencela sahabat. Lah apalagi kita nih, loncatnya jauh banget nyela sahabat gitu ya. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karena itu juga tadi di dalamnya terdapat faedah, ya walaupun kemudian kita lebih baik, yang muda tuh lebih baik, lebih banyak keutamaannya misalnya, tetap tidak boleh kemudian melupakan jasa-jasa orang terdahulu. Kita jangan jadi orang yang menutup mata gitu. Ini Rasulullah SAW sabdakan. Bahkan Rasulullah SAW beliau sudah pernah menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf akan wafat syahid. Ya sakit, beliau sakit, tapi disebut syahid oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pernah di atas bukit Uhud, lalu kemudian bukit Uhud bergetar, Rasulullah SAW perintahkan agar tenang. Ya tenang. Di bukit Jabal Nur, yang di situ ada gua Hira, pernah bergetar. Di satu riwayat di bukit Uhud, di satu riwayat di Jabal Nur, yang di situ ada gua Hira, bergetar. Lalu kemudian Nabi SAW sabdakan, "Uthbut ya Hira, tenang kamu. Fama 'alaika illa nabiyyun aw sadiq aw siddiqun aw syahidun." Yang ada di atasmu ini adalah nabi, siddiq, ini sahabat Abu Bakar, kemudian syahid, itu orang-orang yang mati syahid. Nah, ternyata yang ada pada saat itu ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sahabat Utsman, kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga syahid. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga syahid, sebagaimana kita sudah sebutkan. Kemudian Talhah ibn Zubair, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Telah disebutkan syahid, dan beliau wafat di masa kekhalifahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai pada masa kekhalifahan Ali. Dan juga beliau belum mendapati fitnah yang begitu besar berarti kalau begitu. Pada perang Tabuk, ada contoh lagi, pada perang Tabuk sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an salat 1 rakaat pada salat fajar, salat subuh. Iya, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyingkir cari tempat yang jauh untuk buang hajat. Lalu kemudian kata Mughirah bin Syu'bah, saya bawakan air kepada Rasul untuk istinja, untuk bebersih. Setelah itu beliau setelah selesai istinja, dituangkan air oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW cuci tangannya 3 kali, kemudian wudhu, basuh wajahnya. Ya. Lalu kemudian memasukkan sesuatu ke dalam jubahnya. Lalu kemudian Nabi SAW tadi maksudnya memasukkan ke jubahnya ini biar keluar ini tangan yang sebelah sini untuk dibasuh. Pokoknya wudhu. Setelah itu musab khuf, sepatunya nggak dilepas. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW pun menuju kepada kaum muslimin. Saya pun bersama dengannya. Sampai kita dapati orang nunggu saking lama. Jadi waktu sholat sudah masuk, antara adzan dan iqamah Rasul buang hajat dulu. Lama itu. Orang nunggu udah nggak betah. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf didorong jadi imam. Dorong jadi imam. Di Rasul lama banget nih ini. Udah. Nah, ketika Rasulullah SAW kembali, sahabat Abdurrahman bin Auf sudah jadi imam. Iya. Ya sudah jadi imam. Ketika sudah datang, ternyata sudah jadi imam. Akhirnya Rasulullah SAW datang pada saat itu sudah 1 rakaat. Antas kemudian akhirnya ketika Rasul datang, Abdurrahman bin Auf mundur mengisyaratkan agar kemudian Rasulullah SAW menggantikan beliau jadi imam. Rasul rusing, Abdurrahman bin Auf mundur. Nah, setelah selesai, jadi orang-orang menjadi imam ngikutin Abdurrahman bin Auf. Ngikutin Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW diikuti oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kemudian setelah salam, kan Abdurrahman bin Auf salam karena udah selesaikan salatnya. Rasulullah SAW bangun nambah 1 rakaat. Orang-orang kemudian bertasbih, dikira Rasul lebih salatnya. Subhanallah, subhanallah gitu. Nabi SAW selesai salat, salam, lalu kemudian katakan ahsantum.
benar apa yang kalian lakukan. Asabtum, benar kalian. Yughbituhum an sallau as-salata liwaqtiha. Mereka begitu sangat ingin salat pada waktunya. Rasul enggak menyalahkan Abdurrahman bin Auf. Itu berarti bahwa memang ada hal-hal yang spesial. Ingat enggak ketika Rasul SAW pernah memerintahkan seorang sahabat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam. Ya, lalu kemudian ternyata sahabat ini keluar, lihat nggak ada sahabat Abu Bakar, adanya sahabat Umar. Akhirnya kemudian sahabat Umar lah yang ditunjuk jadi imam. Maju, dikira dari Rasul SAW. Lalu kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengimami, Rasul SAW dengar suaranya itu bukan suaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Rasul SAW katakan, enggak, bukan ini yang saya mau. Tapi yang diinginkan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di situ para ulama katakan ini berarti di dalamnya terdapat isyarat bahwa Rasulullah SAW ini asarnya jam berapa ini? Ya, sebelum kita tutup, jadi tadi kita selesaikan tadi, itu pertanda bahwa berarti Rasulullah SAW memang mengisyaratkan Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin. Adapun dalam pasukan perang Tabuk, itu kan bukan semua orang diimami oleh Abdurrahman bin Auf, orang yang ikut pada perang Tabuk saja. Berbeda dengan ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memimpin di Masjid Nabawi. Itu berarti isyarat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi penggantinya Rasulullah SAW jadi khalifah, bukan yang lain yang diinginkan. Tapi Abdurrahman bin Auf juga termasuk orang yang memiliki keutamaan. Ketika di perang Tabuk dia mengimami dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan. Iya, tidak menyalahkan. Itu berarti memang Abdurrahman bin Auf memiliki dalam hal ini, sehingga wallahu a'lam tentunya ini juga merupakan sesuatu yang menunjukkan keutamaannya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ustaz, apa kiatnya agar menjadi pengusaha yang sukses? Akidahnya dulu diperkuat. Pengusaha itu harus banyak tawakalnya. Ya, tawakalnya mesti kayak tawakalnya burung. Begitu. Bukan hanya sekedar kerja keras dan seterusnya, tapi Anda bertawakal betul-betul, bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Gitu. Modal nomor sekian, Anda betul-betul bertawakal, kejujuran, amanah. Iya. Itu modal utamanya. Saat saudara saya kerja di mana ini, ia ingin berhenti tapi takut tidak dapat, di bank, takut tidak dapat pekerjaan lain. Akhirnya ya sampai saat ini masih bekerja di bank hingga menunggu dapat kerjaan lain. Bagaimana menurut Ustaz? Allah akan berikan ganti yang lebih baik kalau dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak meninggalkan, ya nggak dapat. Ada orang yang begitu, nanti saya tinggalinnya nanti setelah saya. Tapi ternyata nggak ninggalin. Ternyata kasusnya ini ada salah seorang ikhwah juga begitu. Sampai sekarang nggak ninggalin akhirnya. Karena apa? Nanti kalau udah ada usaha, usahanya nggak ada. Kalau nggak bakalan diberikan jalan kecuali dia meninggalkan. Dia tinggalin dulu. Mentaraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, baru kemudian awadahullah, Allah akan gantikan untuknya khairan lahu, sesuatu yang lebih baik baginya. Bolehkah berwudu pakai air hangat? Boleh. Apa hukumnya arisan? Arisan pada dasarnya aslinya adalah hutang. Arisan pada dasarnya hutang kan? Hutang. Asalkan tidak ada kelebihan dan seterusnya, boleh. Apakah boleh bersolawat dengan lagu? Tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Iya. Saya nggak bisa jawab kecuali berdasarkan ilmu. Kalau perasaan saya pengennya bilang boleh gitu loh. Iya nggak? Kalau main perasaan pengennya bilang boleh. Cuman gimana? Rasulullah SAW nggak pernah begitu. Para sahabat nggak pernah gitu, ya saya bilang nggak boleh. Bolehkah satu perkawinan yang tidak harmonis bertahan karena anak-anak, bertahan karena status saya rumah tapi beda kamar, apa hukumnya? Waliyadzubillah. Gimana pernikahan yang tak harmonis dipertahankan? Penyebabnya yang perlu digali dulu. Apa penyebabnya? Kalau yang penyebabnya syar'i, gimana Anda mau bertahan? Yang ada sebenarnya sudah nggak bertahan, cuma hanya sekedar sebuah status saja kan, status zahir. Tapi sebenarnya Anda tidak lagi seperti orang berumah tangga. Waliyadzubillah, kalau seperti yang ditanyakan ini. Bolehkah makan dan belanja pakai kartu kredit? Kartu kredit yang sekarang itu hutang dengan bayar lebih nggak? Betul ya? Jelas tidak boleh. Kecuali yang auto debit. Kecuali yang
auto debit. Saya masih suka nonton bioskop dan dengar musik karaoke, apa hukumnya? Haram. Nggak usah lagi nonton bioskop karaoke ya. Begitu. Tinggal. Aduh, Ustadz susah dong. Mungkin kan kita lagi seneng-senengnya, asik-asiknya gitu ya. Ya, siapa orang yang meninggalkan karena Allah. Jadi begini, saya kasih tips begini. Kita tahu nggak hewan jalalah? Tahu hewan jalalah? Hewan yang tadinya dikasih makan najis, lalu kemudian dikarantina kan? Gitu. Memang mesti itu dia juga, nggak senang. Anda karantina diri Anda untuk tidak itu selama 40 hari kurang lebih. Udah, insya Allah selesai itu Anda udah lepas, hilang. 40 hari kurang. Anda nggak dengerin, Anda nggak nonton, Anda nggak itu. Jadi aktivitasnya sibukin dengan aktivitas yang bermanfaat. Mohon penjelasan ulang Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siddiq sahabat Abu Bakar, Syahid tadi Umar, Utsman, kemudian Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga ada Sa'id bin Zaid masuk di dalamnya. Bolehkah berbisnis dagang dengan kredit? Maksudnya jual beli kredit? Boleh, asalkan tidak ada penalti. Bolehkah jual beli kredit? Boleh, asalkan tidak ada penalti, denda karena keterlambatan pembayaran dan seterusnya. Dan ini tentu pembahasan tersendiri ya. Tapi ya itu saya jawab secara singkat. Wallahu a'lam. Kayaknya waktu asar kita makin cepat ya. Ya, waktu asarnya makin cepat. Jadi kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Itu tadi secara ringkas tentunya bagaimana perjalanan hidupnya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tapi memang ada satu keadaan yang berbeda. Anda teliti jeli deh tadi. Orang Quraisy itu walaupun kufur, itu anaknya betul dididik dengan kompetensi yang bisa membuat dia bertahan hidup dalam setiap kondisi dan keadaan. Itu yang mestinya diajarkan. Pendidikan bagaimana menjadi seorang anak yang mampu mandiri dan bertahan dalam setiap kondisi dan keadaan. Nggak lagi bertopang lagi pada orang tuanya, terus berpangku tangan. Makanya mereka rata-rata sudah balik udah dilepas. Nggak lagi disuplai istilahnya oleh orang tuanya, ya dibantu sedikit-sedikit saja lah. Kalau kita enggak, sampai usia udah ini masih disuplai aja terus. Karena memang dididiknya dari kecil nggak dididik begitu. Akhirnya nggak jadi orang yang kemudian mampu bertahan dalam keadaan susah sedikit telepon, kurang duit nih gitu, kirimin dong katanya gitu. Didik, ini tadi dalam setiap keadaan bertahan, ya berdagang dan seterusnya dilatih. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.